Oke, saudara, hari ini kita akan mengerjakan exercise 13, yaitu mengenai accounting transaction within a period in account receivable. Sebelumnya kita lihat untuk business example-nya. As IDES implements the application component sales order management, customer invoice are posted directly in sales order management instead of in account receivable. Ya. However, miscellaneous invoice can be posted in AR ini account receivable in financial accounting. Kemudian account receivable is also responsible for processing incoming payment, correspondence, and dunning. Jadi business example-nya ceritanya adalah perusahaan IDES itu juga bisa juga menggunakan aplikasi untuk komponen sales order manajemennya, sehingga invoice kepada customer itu akan diposting langsung di bagian sales order management dibandingkan dengan tetapi tidak langsung diposting di bagian account receivable, ya. Kemudian berbagai macam invoice ceritanya bisa diposting di akun account receivable di bagian financial accounting. Kemudian akun untuk piutang atau akun receivable ini juga bisa untuk memproses ketika ada pembayaran masuk, correspondence, dan dunning. Nah, ada 10 tugas yang harus kita kerjakan hari ini. Text 1, coba kita lihat. Make and check change to document. Baker, jadi customer kita, Baker kemarin ya, CS Tomer Group Pagar-Pagar, dia mengatakan, dia ngeklaim bahwa invoice sebesar 5.000 euro untuk pesanan dia nomor PO 8000 Pagar-Pagar yang dia barusan terima dari bagian penjualannya IDES, itu ada pembayarannya itu ada termin pembayarannya itu nggak benar gitu loh, incorrect ya. Nah, instead of the usual 3% cash discount for payment, the terms stated are payment due immediately. Jadi harusnya si Baker ini mendapatkan diskon atau termin pembayaran 3% sebelum dia melunasi selama jangka waktu 14 hari. Namun, termin yang dikirimkan oleh sales penjualan IDES itu ternyata dia membuat terminnya itu salah. Jadi dia membuat terminnya due immediately atau si Baker ini harus membayar secepatnya. Nah, kita akan mengubah nih, kalau ada invoice yang salah itu gimana? Nah, kita mau change dokumen. Nah, kita langkah-langkahnya ya, silahkan saudara bisa lihat di bagian solution 13, saya lompat ini. Nih, langsung ke sini aja. Di halaman 214, hard copy-nya, soft copy-nya di 222 ya. Nih, mari kita coba. Kita mau ubah nih, select the invoice using this field and change the payment terms to ZB01. Nah, kita harus ubah ke ZB01. Oke, sekarang silahkan kalian masuk ke menu SAP isi akses ya. Oke, kita masuk ke SAP isi akses. Kita lakukan teks 1. Silakan saudara masuk ke accounting. Kemudian financial accounting. Kemudian masuk ke account receivable. Sorry, financial accounting, account receivable. Account. Kemudian display or change line item. Customer account-nya masih ingat ya, CS Tomer grup kita. CS Tomer C Pagar-Pagar. Kemudian diminta untuk memasukkan apa? Company code-nya 1000. Kemudian execute. Di tempat saya tuh item display. Nih, customer-nya Baker, name Baker. Nah, di tempat saya ada 2 transaksi yang 10.000 dan 5.000. Nah, tadi di teks 1 itu kita mau ubah yang transaksinya itu 5.000 kan? Yang invoice-nya itu 5.000. Nah, sekarang silakan saudara pilih setting di atas ini. Kemudian layout. Pilih yang choose. Kemudian saudara cari yang 1 SAP, nih, standard local currency.
Saudara klik, kemudian muncul tampilan seperti ini di OK. Ya. Nah, kemudian sampai sini kita lihat. Kenapa tadi kita harus setting? Karena saya ingin memunculkan ini, saudara, assignment-nya. Nomor PO-nya. Ya, sehingga saya harus setting seperti itu. Nah, kita pilih, kita double klik nomor invoice yang 8000C00 ke tempat saya. Kalau tempat kalian C pagar-pagar. Kita double klik di sini ya. Sehingga muncul tampilan display dokumen line item 002. Nih. Kemudian karena kita mau edit, saudara, ya. Karena kita mau edit, maka kita sekarang pilih change, coba. Nih, change display or change mode. Pilih ada gambar pena ya. Di bawah title bar itu sudah ada klik. Tempat saya masih loading. Nah, ini. Nah, kita mau ubah apa tadi? Terminnya. Ya. Kita mau ubah terminnya. Mari kita cari di bagian termin. Ada nggak ini? Di bagian termin itu ada di payment terms. Nah, ini ternyata belum di setting sehingga si baker ini tidak mendapatkan diskon ya. Payment term-nya kita ubah ke ZB01. Kita pilih ZB01 nih. Yang sudah di print screen, masukkan ke Word sehingga saya bisa tahu apakah saudara sudah mengubah payment term-nya atau belum. Ya. Oke, silakan saudara print screen. Kalau sudah, saudara save. Sehingga muncul warning di OK saja. Kemudian save lagi. Sampai muncul informasi change have been made. Sorry, change have been saved. Ya. Silakan saudara print screen, saudara masukkan ke Word. Kasih judul exercise 13, teks 1. Jadi teks 1 nanti ada 2 bukti transaksinya. Ya, ada 2 print screen. Nah, kalau sudah, silakan saudara kembali ke, ini di OK aja, kita kembali ke SAP isi akses. Kita lanjut ke teks 2. Track change. Kita akan mengecek atau memeriksa di sistem ini bahwa kita ada perubahan pada dokumen tertentu yang barusan kita buat. Ya. Saudara bisa masuk ke accounting, financial accounting, dan seterusnya. Saudara bisa lihat di sini. Ya. Mari kita kembali ke SAP isi akses. Kita masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, lalu account receivable, dokumen, display change. Ya. Kemudian company code-nya 1000. Kemudian saudara lihat dokumen number-nya. Dokumen number-nya itu coba nggak perlu kita ubah deh. Fiscal year-nya tetap 2016. Coba nggak usah kita ubah juga. Coba kita enter, saudara. Sehingga kita muncul di tampilan dokumen change atau change fields. Di sini kita mau lihat di bagian terms of payment. Nih. Saya pilih bagian term of payment karena yang barusan kita ubah itu adalah term of payment dari si baker. Ya. Jadi ada perubahan di hari ini, tanggal 29 Maret 2021. Yang diubah itu term of payment-nya old, yang lama itu tidak ada. Kemudian kita ubah ke yang baru, yaitu ZB01. Oke ya, silakan saudara print screen di bagian ini. Ini adalah tugas dari teks 2.
Kalau sudah kembali ke SAP isi akses, kita mau lakukan teks 3. Create an account receivable invoice using the enjoy screen. Kita diminta untuk membuat invoice account receivable-nya. Ya. iDesk baru saja menjual beberapa barang dagangan ke customer New C Pagar-Pagar. Kita diminta untuk membuat invoice sebesar 500 euro dengan menggunakan enjoy screen. Ya. Create the 500 euro invoice for new group Pagar-Pagar, use account 800-200 as the offsetting account. Kemudian kita diminta untuk men-setting untuk text code-nya 0% atau output text training 0%. Nah, kita akan masuk ke menu ini. Ya, kita mau buat account receivable invoice-nya. Silahkan kembali ke SAP isi akses. Mari kita masuk ke bagian accounting. Kemudian financial accounting. Account receivable. Dokumen entry. Pilih yang invoice. Ya. Customer kita masukkan new C Pagar-Pagar. Pagar-Pagar adalah nomor presensi kalian, ya. New C Pagar-Pagar. Kemudian invoice date-nya tanggal hari ini. Today's date. Tanggal hari ini 29 Maret. Kemudian amount-nya €500. Kita masuk kemudian, sebelumnya kita ubah output text-nya 0%. Kalau sudah kalian centang calculate text-nya. Nah, ubah dulu output text-nya, kemudian kalian centang calculate text-nya. Kalau sudah kalian enter. Nah, kalau sudah di-enter, kita masukkan di bagian GL account-nya. Oh, sorry, tadi GL account-nya belum saya masukkan ya, maaf. GL account kita masukkan 800, 200. Bagian sisi kredit, amount in dokumen current-nya 500. Hati-hati, kita ubah dulu text code-nya. Nih, bagian text code ini, saudara, pastikan sama dengan bagian text code yang atas. Kalau enggak, nanti bisa error. Ya, kalian pastikan samakan dulu output text 0%. Nah, kalau sudah, baru kalian enter. Nah, sebelum kalian posting, kalian print screen dulu. Ya. Kalian print screen dulu. Nah, kalau sudah, pastikan ini balance-nya ini hijau karena balance. Ya. Nah, kalau sudah di-enter dan di information-nya ini balance, silahkan sekarang saudara save atau posting. Silahkan saudara print screen dan saudara catat untuk nomor dokumennya. Ini adalah nomor dokumen invoice untuk customer new ini ya. Silakan saudara catat nomor dokumennya dan saudara print screen. Oke. Kalau sudah oke, kemudian saudara /n, kita kembali ke menu SAP isi akses, kita lanjutkan untuk teks 4. Create an AR invoice using the complex posting screen.
Oke ya. Kita diminta untuk buat jurnal juga, tapi dengan menggunakan traditional complex posting. Nah, sambil mengingat-ingat perbedaannya apa ya. Kita lihat bisnis example-nya. Kita diminta untuk membuat invoice sebesar 700 euro untuk hari ini, untuk customer new C pagar-pagar, dengan menggunakan invoice general, kemudian kredit account-nya 800-200. Kalau tadi ketika kita masukkan GL account 800-200, itu ternyata pendapatan ya, pendapatan di kredit. Use the tax code, oke. Nanti kita akan masukkan untuk transaksi pajaknya itu sebesar 0%. Oke, kita mau buat invoice-nya dengan menggunakan tradisional kompleks. Mari kita kembali ke SAP isi akses. Ya. Silakan saudara masuk ke menu accounting. Kemudian financial accounting, account receivable, document entry, invoice, tapi pilih yang general. Ini yang tradisional kompleks. Kalau yang tadi hanya invoice aja itu yang enjoy screen. Dokumen date tanggal hari ini 29 Maret. Company code pastikan 1000, currency-nya euro. Dokumen type-nya DR. Coba mana ya dokumen type? Ada nggak di sini? Kalau nggak ada, kita langsung ini aja. Masukkan amount-nya atau posting key-nya, pastikan 01. 01 ini artinya di debit. Ya. Account-nya kita debit ke akun customer kita. New C pagar-pagar. Print screen dulu. Ya, jadi kalau ada kesalahan, saya bisa telusur saudara itu salah di bagian yang mana. Ya. Oke, saudara print screen dulu. Kalau sudah, kalian enter. Masukkan amount-nya tadi 700. Kita ubah dulu text code-nya. Output text 0%. Kalian ubah dulu text code-nya, baru kalian centang calculate text-nya. Payment term-nya tidak usah diubah. Kita pakai ZB00. Oke, kalau sudah kita masukkan posting key-nya 50, ini untuk kredit. Kita kreditkan ke akun pendapatan jadi 800-200. Kalau sudah print screen dulu. Kemudian kalau sudah di print screen, saudara enter. Kalau sudah pengen lihat jurnalnya ini, di bawah title bar ada gambar gunung. Oh, sorry. Amount-nya saya masukkan dulu, 700. Jadi tadi belum balance. 700 saya masukkan dulu. Kemudian enter. Muncul tampilan seperti ini. Ini adalah jurnalnya, saudara. Nih. Debit itu akun customer kita 700, kreditnya revenue atau pendapatan 700, sehingga balance kan. Kalau ada tampilan seperti ini, saudara print screen saja. Kalau tidak ada, kalau sudah, tinggal saudara save. Muncul nomor dokumen, silakan saudara print screen. Ini nomor dokumen yang kedua, invoice yang kedua. Transaksinya beda ya dengan yang teks 3 tadi, silakan saudara catat. Nomor dokumennya. Kalian print screen, jangan lupa kalau sudah oke. Kemudian /N, kita kembali ke menu SAP isi akses. Kita lanjutkan untuk teks 5. Post manual incoming payment with difference. Kita akan memposting adanya pembayaran yang masuk, namun ada selisih. Ceritanya seperti itu. Kita lihat bisnis example-nya.
Account receivable receive a check and payment information saying that Baker, jadi perusahaan IDES itu menerima pesan bahwa si Baker ini, si CS nomor C pagar-pagar, itu hanya melakukan pembayaran 80% dari tagihan 500 euronya. Ya. Karena orderannya itu belum komplit atau belum selesai. Oleh karena itu, cek yang harus kita buat hanya 4.000. Dari mana 4.000? 4.000 ini dari 80%-nya 5.000 euro ini. Ya. Jadi kita harus buat ceknya itu 4.000, saudara. Kita mau posting 4.000 euro cek ke akun 113108, itu adalah incoming payment atau mungkin kas masuk lah ya. Dengan menggunakan tanggal hari ini, dan kita akan membuat yang namanya residual item karena ada payment difference, ada perbedaan pembayaran karena harus dilunasi 5.000 tapi yang masuk baru 4.000. Lakukan langkah-langkah di bawah ini informasinya ya, sambil kita masuk ke menu SAP isi akses. Mari kita coba untuk teks 5. Oke, teks 5 ini ceritanya kita sudah menerima uang dari CS Tomer. Ya. Silakan saudara masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, account receivable, dokumen entry, pilih yang incoming payment. Dokumen date-nya tanggal hari ini, 29 Maret 2021. Pastikan company code-nya 1000. Bank datanya kita masukkan 113108. 113108. Uang yang masuk ke kita 4.000 sehingga di amount di bagian bank data ini kita masukkan amount-nya 4.000. Jadi amount di sini yang kita masukkan adalah seberapa besar uang yang kita terima di akun bank kita. Itu yang kita input di bagian ini. Ya. Kas masuk. Kemudian open item selection-nya sudah pilih akunnya CS Tomer C pagar-pagar. Silahkan saudara print screen dulu. Ya, saudara print screen dulu. Kalau sudah di print screen, silakan saudara pilih proses open item di bawah title bar. Muncul tampilan seperti ini. Oke ya. Di sini kalau saudara lihat, ini tagihan yang 5.000 ya saudara, bukan yang 10.000 ya. Nah, di sini kan ada dua tagihan nih untuk CS Tomer, Baker. Ada yang 10.000, ada yang 5.000. Nah, pembayaran atau kas masuk yang 4.000 itu ceritanya untuk melunasi transaksi yang 5.000, sehingga kita harus nonaktifkan transaksi yang 10.000, saudara. Ya. Caranya kita tinggal double klik di bagian yang 10.000 ini, kalian double klik sehingga ini warnanya berubah jadi hitam. Artinya dia sudah kita nonaktifkan dulu. Kemudian sudah pastikan di bawah ini amount entered-nya itu 4.000 karena kita masukkan tadi 4.000 di bank data. Assign-nya tuh 5.000. Jadi tagihannya yang 5.000. Pastikan ini tadinya kan 15.000, bisa sudah nonaktifkan yang 10.000 sehingga di sini assign-nya hanya 5.000 saja. Ya, pastikan sudah seperti ini. Saudara print screen dulu sehingga saya tahu apakah saudara sudah nonaktifkan yang bagian 10.000 tadi. Ya. Nah, kalau sudah ini cash diskonnya itu cash diskon kita tadi nggak ada diskon ya. Juga nggak usah diisi. Coba kalau sudah. Coba kita double klik di bagian 5.000-nya. Oke, nggak ada residual itemnya. Kalau sudah, coba kita
Oh, sorry. Di bawah title bar ini, kita kan baru masuk standar, kita pilih klik yang residual item. Nih ya. Tadi kan kita di menu standar, silakan saudara klik di bagian residual item tabs-nya. Kalau sudah double klik di bagian residual item. Ketika sudah double klik, otomatis residual itemnya ada angka 1000. Dari mana 1000? Ini selisih tadi, amount entered dengan assign. 5.000 dikurangi 4.000. Ya. Kemudian ketika saya klik di residual itemnya langsung muncul 1000 dan di bagian assign-nya ini sudah balance. Perbedaannya itu, silakan saudara print screen. Saya lihat apakah sudah berhasil atau belum. Kalau sudah print screen, tinggal saudara posting atau saudara save. Yang berhasil akan muncul dokumen incoming payment. Silakan saudara print screen dan catat nomor dokumen incoming payment-nya. Print screen ya. Kalau sudah oke, kita /n. Kita kembali ke SAP Easy Access. Itu tadi teks 5, saudara. Nah, kita lihat, kita lanjutkan ya. Untuk teks 6, check customer account. Check whether the open item for 5,000 euro was actually cleared and whether a residual item was created. Jadi tadi kita ada tagihan ke Baker, kita kirim tagihan ke Baker itu 5.000, kemudian sama si Baker baru dibayar 4.000. Tadi sudah ada residual itemnya. Nah, kita mau mengecek status transaksi ini di akun customer-nya si Baker. Ya, mari kita kembali ke menu SAP Easy Access. Kita lakukan teks 6. Silakan sudah masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, account receivable, kemudian account receivable, kemudian pilih yang account, nih, account, lalu display or change line item. Kita masukkan customer account-nya CS Tomer C, pagar-pagar, company code 1000, kemudian all item-nya di selection. Nih, di bagian line item selection, kalian pilih yang all item. Oke, kalau sudah kita execute. Sehingga for item display, di tempat saya ada 4. Saudara lihat nih, yang clear, yang warnanya hijau, itu adalah tagihan saya yang 5.000. Artinya 5.000 tadi, tagihan 5.000 yang kita kirimkan ke Baker itu sudah dilunasi, walaupun sudah ada selisih 1.000. Ya, masih ingat ya, ada 2 pilihan ketika kita ada residual item. Ya, jadi ini dianggap lunas dulu, kemudian nanti muncul piutang yang baru. Ya, jadi di tagihan CS Tomer kita hanya menagih CS Tomer tuh yang 11.000 ini sudah transaksi yang lalu-lalu lah, transaksi yang lain, ceritanya seperti itu. Ya, kita mau ngecek apakah di transaksi yang 5.000 ini sudah hijau atau belum, saudara, statusnya. Di bagian stat harusnya hijau. Kalau yang masih merah berarti artinya itu belum dilunasi, mungkin tadi ada langkah-langkah yang kurang. Ya, kalian ulangi lagi kalau di sini status kalian untuk amount yang 5.000 ini belum hijau. Yang sudah tinggal saudara print screen, saudara masukkan ke Word, itu adalah bukti dari tugas saudara mengerjakan teks 6. Nah, kalau sudah kita /n, kita kembali lagi ke menu SAP Easy Access, dan kita akan lanjutkan untuk teks 7. Wah, ini agak lumayan ya, karena kita mau lakukan run automatic dunning. Ya. Ceritanya iDesk akan menggunakan program dunning ini untuk mengingatkan kepada customer bahwa dia itu pembayarannya sudah lewat jatuh tempo. Ya. Kita mau menggunakan run automatic dunning. Ya. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Kita kembali ke SAP Easy Access. Teks 7 ya. Silahkan saudara masuk ke menu accounting.
Kemudian financial accounting, account receivable, kemudian master record. Kita pilih master record di sini. Kemudian pilih yang change. Customer-nya pilih CS Tomer C pagar-pagar. Company code 1000. Kemudian kalian enter. Kita masuk ke bagian change customer general data. Kemudian coba kalian scroll ke bawah. Di bagian language, ini kita ganti ke English dulu. Nih ya, kita pilih ke English dulu. Kemudian kita pilih di bawah title bar ada company code data. Pilih yang correspondence tab. Kita masukkan dunning prosedurnya. Kita pilih yang 0001. Kita pilih melakukan untuk proses dunning ini untuk every 2 weeks. Berarti setiap 2 minggu sekali. Kita double klik. Print screen dulu sehingga saya bisa mengecek apakah kalian sudah mengubah settingan dunning prosedur itu di sini. Oke, kalau sudah save. Nah, yang sudah berhasil change have been made. Silakan sudah print screen lagi. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan buat program dunning run-nya. Ya, ini di OK. Kita silang aja. Di sini kita silang lagi. Kita kembali ke menu SAP Isi Akses. Sekarang kita akan lanjutkan nih. Lihat teks 7 nomor 2 ya. Create a dunning run and maintain the parameter. Today is the day on which the dunning program is to be run. Create a dunning run using today as the run date and your business area BC pagar-pagar as the identification. Make your entry so that all documents that have been posted up to today for CS Tomer C pagar-pagar in company code 1000 are selected. Jadi ceritanya hari ini kita sudah jatahnya untuk melakukan program dunning, sehingga kita akan masukkan parameternya. Kita akan menggunakan dengan bisnis area BC pagar-pagar untuk identifikasinya. Ya, nih langkah-langkahnya ada di sini. Ya, saudara bisa lihat. Kita sekarang masuk ke SAP Isi Akses. Kita coba. Silakan saudara masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, account receivable, kemudian pilih yang periodic processing. Nih, ya biar kalian nggak bingung. Accounting, financial accounting, account receivable, pilih yang periodic processing. Pilih yang dunning. Run on-nya kita pilih tanggal hari ini coba. Atau kalau sekarang kan ceritanya dia belum jatuh tempo ya. Karena kan tadi kita buat dunning di awal itu tanggal hari ini. Kita buat 2 bulan dari sekarang aja ya. Coba run date-nya, run on-nya itu kita buat 2 bulan dari sekarang aja. Oh, ini sudah ada nih. Oke, run on-nya kita ketik manual, saudara, ternyata. Oke, kita ketik manual. 2 bulan dari sekarang berarti tanggal 29.05.2021. Nih ya, run on-nya 2 bulan dari sekarang, berarti tanggal 29 Mei 2021. Identification-nya BC pagar-pagar.
BC pagar-pagar. Saudara print screen dulu. Ya. Saudara print screen dulu. Kalau sudah enter, sampai statusnya di sini no parameter maintain. Ya. Kalau sudah, kita pilih parameter tab di sini. Kita pilih dunning date-nya sekali lagi 2 bulan dari tanggal sekarang. Berarti 29. Kalau kita bisa pilih nggak juga? Nih, 2 bulan dari sekarang, 29/05/2021. Hati-hati. Kemudian dokumen post up to-nya juga kita samakan 29/05/2021. Company code kita 1000. Customer-nya CS Tomer C pagar-pagar. Print screen dulu, masukkan ke Word. Jadi sehingga saya tahu nanti kalau ada yang error jangan-jangan parameternya dunning date-nya itu tidak 2 bulan dari sekarang. Ya. Oke, kalau sudah di print screen. Oh sorry, customer-nya kita diminta pakai CS Tomer ya? Ya benar, CS Tomer. Betul. Kalau sudah save, muncul informasi details have been saved for the run 29/5/2021. Kalian oke saja. Ya. Di print screen, ya, ini ada tulisan di status bar-nya details have been saved. Sudah print screen. Sehingga kita kembali ke status. Di sini statusnya sudah berubah. Tadinya statusnya adalah no parameter maintain, sekarang parameter were maintained. Ya, jangan keluar dulu, kita masih tetap di sini. Sekarang silahkan saudara pilih di bawah title bar ada schedule. Saudara klik output device-nya LP01. Coba kita lihat pilihannya ada nggak ya? LP01. Kalau nggak ada, kita tuliskan manual. Kalau nggak ada, kita tuliskan manual saja. LP01. Kalau sudah continue, start date-nya kalian isi tanggal hari ini, 29 Maret 2021. Start time-nya oke. Kalau sudah ini, start immediately-nya kalian centang. Dunning print with scheduling kalian centang. Jadi print out-nya otomatis ketika dunning ini ngeran, ya, otomatis bukti prosesnya nanti akan langsung dicetak. Ya. Kalau sudah seperti ini, saudara print screen lagi, sehingga saya bisa cek apakah kalian sudah mencentang start immediately dan dunning print with scheduling-nya. Kalau sudah, silakan saudara klik schedule. Muncul informasi dunning job bla bla bla, kalian oke saja. Sehingga status kalian di sini akan bertambah. Parameter were maintained, kemudian select and print schedule. Nanti jam 3 kita men-setting print schedule ini di tanggal hari ini di jam 13.41. Select and print running. Nah, sampai sini silakan saudara enter. Ketika saudara enter, di sini muncul one dunning notice generated. Silakan saudara print screen di status yang ini, sehingga saya bisa cek apakah kalian statusnya sama dengan saya. Ya. Nah, kalau sudah, ya, kalau sudah, kita mau menampilkan dokumennya itu seperti apa, dokumen dunning yang akan kita print itu. Silakan saudara pilih sampel printout di sini.
Output device-nya LP01. Continue. Start date-nya tanggal hari ini, start time-nya kita nggak usah isi. Start immediately-nya kalian centang, output device-nya LP01. Kalau sudah coba print. Oke. Ketika kita mau print nih, muncul statusnya bertambah sample printout running. Nah, coba kalau sudah kalian enter 1 kali, sampai di status itu berubah sample printout is complete. Ya, ceritanya sudah jadi dokumen Dunning-nya. Ya. Nah, kemudian kita kalau sudah, silahkan saudara pilih sistem, kemudian service, pilih yang output control, pull request number-nya kita kosongkan, created by-nya pastikan ini nama user kalian, data created 29 Maret, bla bla bla. Kalau sudah execute, ini adalah tampilan status request kita di tanggal 29 Maret itu ada 2 dokumen yang akan dicetak. Ya, ini hanya untuk mengecek saja. Kemudian kalau kita mau display, coba kita display yang mana ya? Coba yang atas deh. Nih. Kalian centang aja. Terus kalian pilih gambar kacamata atau display di bawah title bar. Oke, mari kita lihat. Kalau sampai sini kok bahasa kalian itu nggak bahasa Inggris, berarti tadi ketika saya setting tadi di JSTomer, selain kita setting termnya, kan kita juga setting untuk bahasanya. Berarti bahasanya belum kalian ubah. Tinggal nanti kalian ubah aja di change customer master data. Ubah dalam bentuk bahasa Inggris. Ini Baker Alexander, ini kepada mereka dibuat Dunning notice-nya itu tanggal 29 Maret nanti ceritanya. Ya. Dear Sir or Madam, the invoice list below are due for payment. If you have paid the amount due in the intervening period, please disregard this letter. Ceritanya kita tuh mau konfirmasi kalau ini loh tagihanmu tuh masih ada tanggal segini dan sudah jatuh tempo. Hanya mengingatkan saja, kalau kamu sudah bayar ya udah abaikan. Kalau belum silahkan cepat bayar ya. Intinya surat itu seperti ini. Nah, di tempat saya tadi, si Baker kan tadinya punya tagihan 10.000, transaksi 10.000 dan 5.000. Nah, yang 5.000 kan sudah dilunasin tuh. Jadi, ketika saya buat Dunning notice-nya, itu hanya muncul tagihan yang 10.000, Saudara. Ya, dan ada tambahan tagihan yang 1.000 ini. Ya. Jadi kalau di tempat kalian yang 5.000 tadi, Bu, di tempat saya masih ada 5.000-nya, berarti tadi belum berhasil dilunasi. Sampai sini silakan saudara print screen sehingga saya tahu apakah saudara sudah berhasil untuk melihat Dunning-nya atau belum. Nah, kalau sudah silakan saudara /n. Kita kembali ke SAP isi akses. Kita langsung lanjutkan untuk task 8 atau tugas 8. Print account statement. Ya. Oke, sambil istirahat ya. Kita sudah lakukan 8 tugas, Saudara ya. Tugas 8 ini adalah print account statement. Mari kita lihat. Many customer would like a monthly statement from IDES in order to check their record. Jadi ternyata banyak customer dari IDES itu dia tuh lebih senang kalau dikirimin mengenai laporan keuangan atau laporan account transaksi dia dari perusahaan IDES itu tiap bulannya karena mereka bisa ngecek catatan transaksi mereka. This needs to be indicated in this customer master record and a special program has to be executed every month. The program select this customer and creates an account statement for them. Kita diminta untuk melihat pengaturan dari customer Baker atau JSTomer
sehingga setiap bulan si Baker ini bisa menerima account statement-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Kita kembali ke menu SAP isi akses. Oke, sebelum kita kembali ke sini, kalau di tempat kalian buku ada 2. Nah, kalian bisa di bagian Dunning ini tinggal kalian /n aja ya. Dunningnya karena sudah selesai. Oke ya. Ini saya close biar saya satu sesi aja nih. Kita kembali ke SAP isi akses teks 8 ya. Kita mau lihat, kita ubah settingan yang ada di transaksinya si Baker. Print account statement. Kita masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, kemudian account receivable, master record, pilih change. Masukkan customer-nya CS Tomer C pagar-pagar, company code-nya 1000. Kita enter. Kita pilih di bagian, oke, pastikan di title bar-nya kalian berada di bagian company code data. Ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke correspondence tab di sini. Correspondence. Kita pilih bagian bank statement. Coba. Sorry, di bagian account management coba. Bentar, saya carikan dulu di bagian koresponden. Kemudian oh, ini. Oke. Account statement-nya di sini saudara ganti 2. Ya. Karena kita mau kirimkan setiap bulan account statement-nya, sehingga di sini kalian pilih 2. Kalau sudah, silakan saudara print screen dulu, sehingga saya bisa cek bahwa account statement customer kalian itu sudah diubah belum menjadi 2. Kalau sudah kalian ganti, tinggal saudara save. Sehingga muncul tampilan change have been made. Oke. Kalau sudah kalian oke saja, kemudian kalian /n atau kalian silang, ini kita silang juga, kita kembali ke menu SAP isi akses. Kemudian kita lanjutkan ya, di teks 8 transaksi yang nomor 2. Nih, kita lihat. In order to print monthly statement, a program has to be start once a month. It selects the master record with the entry to, artinya monthly account statement, and request the account statements. The account statement can be printed directly after the request is made or at a later time. The request program for monthly account statement is normally automatically generated by a job on the first of every month. Jadi ketika kita ubah, jadi dia otomatis setiap awal bulan itu dia akan otomatis mencetak untuk account statement-nya. Nah, akuntan yang bekerja di perusahaan iDesk itu akan meminta kita untuk menjalankan program ini supaya kita juga diminta untuk mempelajari bagaimana sistem pembayarannya atau sistem bagaimana cara mencetaknya. Kita coba ya, kita masuk ke menu ini, accounting, financial accounting, kemudian nanti kita pilih yang periodic account statement. Oke, kita coba. Kita kembali ke menu SAP isi akses. Silakan saudara masuk ke menu accounting, kemudian financial accounting, kemudian pilih yang account receivable, kemudian pilih yang periodic processing, pilih yang print correspondent, pilih yang print correspondent, pilih periodic account statement.
kita tidak usah masukkan informasi apa-apa. Langsung kalian pilih go to di atas sini. Kemudian variance, pilih get. Kalau sudah, kita pilih yang AC010, double klik. Sehingga otomatis terisi di sini company code 1000, account type-nya. Nah, akunnya ini kita ganti. Akunnya kita ganti. Kita tinggal ganti akunnya ini, pagar-pagarnya pakai nomor presensi kalian aja. Ya, kalian ganti pakai nomor kalian aja. Kemudian kalau sudah kalian execute, coba muncul one period account statement requested, kalian enter. Muncul tampilan correspondent request. A correspondent request was selected. Would you like to issue the request? Kalian pilih yang yes. Kalian pilih output device-nya LP01. Kalian ketik manual ya. LP01. Continue. Sehingga muncul tampilan periodic account statement di sini account statement-nya. Nah, kalau kalian pengen lihat, coba saya double klik, mau nggak ya? Oh, ternyata nggak bisa. Jadi ini kita hanya bukti bahwa kita mau melakukan ngeprint periodic account statement-nya ya. Ini kita sudah schedulekan ceritanya seperti itu. Yang sudah berhasil di sini, silakan sudah print screen, sudah masukkan ke Word, itu adalah teks 9. Kalau sudah, slash N. Itu teks 8, maaf ya. Tadi adalah teks 8. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Teks 9 saya skip saja. Ya, karena kita tidak bisa melakukan ini. Karena kita nggak ada informasi untuk job name ini. Jadi kita skip. Saya langsung masuk ke teks 10, yaitu account analysis. Ya, sudah lompat ya. Kita masuk ke teks 10 atau tugas 10. Yaitu mengenai account analysis. Oke, mari kita lihat. Use the account analysis to check the payment history of CS Commerce C pagar-pagar. From the account analysis, navigate to your payment document and check the header of the document to see that you created it. Kita diminta untuk melihat histori pembayaran dari customer CS Commerce. Ya, CS Commerce. Kita lakukan untuk pembayaran dokumen pembayaran yang 4.000 euro tadi. Mari kita coba. Saudara kembali ke SAP Easy Access. Saudara masuk ke menu accounting, financial accounting, account receivable, account and analysis. Ya. Mari kita masuk ke SAP Easy Access. Silakan sudah masukkan ke menu accounting, sudah masuk ke menu accounting. Kemudian financial accounting. Kemudian sudah pilih account receivable. Kemudian sudah pilih account. Kemudian sudah pilih analysis. Ya, sampai sini analysis. Sudah pilih customer-nya CS Commerce C pagar-pagar, company code 1000, fiscal year 2021. Kalau sudah kalian enter, ini adalah payment history-nya. Jadi untuk customer CS Commerce selama tahun 2021 baru ada transaksi di bulan Maret ini, yaitu kredit sebesar 4.000, saudara. Piutang berkurang 4.000. Jadi tadi ya ada pelunasan si Baker 4.000. Nah, ini ke record di sini.
Kalau di tempat saya di tahun 2021 si Baker hanya ada transaksi ini, pembayaran selama 4.000 tadi. Ya. Bisa jadi berbeda, mungkin kelas lain ada yang ada yang menggunakan akun kalian, itu nanti saldonya bisa beda. Tapi nggak masalah, yang penting di bulan Maret kalian harus ada ini 4.000. Di sini totalnya bisa sama, jangan-jangan di tempat kalian nanti ada Januari, Februari, ada transaksi mungkin. Ya. Yang penting kalian pastikan di bulan Maret ini ada transaksi kredit sebesar 4.000. Nah, kalau sudah, silahkan saudara print screen. Selesailah exercise 13. Ya. Saudara kembali ke SAP isi akses. Itulah akhir dari exercise 13. Silahkan saudara simpan Word-nya dan saudara kumpulkan nanti di web. Ya, thank you.